Pada bagian pertama video ini, saya akan menjelaskan struktur awal dari kode program Fix-A. Fokus pembahasannya mencakup bagian import library, inisialisasi kelas utama, pembuatan layout, antarmuka, menu aplikasi, serta sejumlah fungsi dasar yang digunakan dalam pengelolaan file dan operasi sederhana pada Citra. Nah, kita mulai dengan mengimport berbagai library penting. Nah, di Tekinter ini digunakan sebagai fondasi untuk membangun GUI, termasuk widget seperti frame, label, button, canvas. Lalu ada juga pillow atau fill yang digunakan untuk membaca, menampilkan, dan memanipulasi objek gambar. Lalu ada NumPy yang menyediakan operasi matriks yang merupakan dasar dari representasi piksel citra. Lalu ada OpenCV atau CV2 di sini. Nah, dia itu digunakan untuk memproses pemrosesan citra lanjutan seperti thresholding, filtering, color conversion, dan edge detection. Lalu ada SciPy, FFT, ini. Dia itu digunakan untuk transformasi Fourier. Lalu ada library tambahan seperti web browser, math, dan random yang digunakan untuk fungsi sekundernya seperti membuka link dan menciptakan noise. Nah, setelah bagian ini selesai, maka kode akan mendefinisikan beberapa konstanta warna dan font. Lalu, selanjutnya kita masuk ke inisialisasi kelas Image Processing App. Di sini. Nah, seluruh aplikasi ini dikemas dalam satu kelas utama bernama Image Processing App. Nah, pada fungsi init, aplikasi melakukan 3 hal penting, yaitu yang pertama dia mengatur tampilan awal window, seperti judul, ukuran, dan juga warna latar, serta batas minimum ukuran aplikasi di sini. Nah, yang kedua dia itu mendefinisikan 3 variabel gambar. Nah, ada original image, new image, processed image, temp image. Dan yang ketiga dia memanggil 4 metode yang membentuk antarmuka, yaitu ada create header, lalu create menu layout, lalu yang terakhir ada create footer. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke pembuatan header dulu ya. Nah, metode create header, dia itu untuk membuat bagian header dari aplikasi kita. Nah, di dalam itu terdapat sebuah frame yang berisi judulnya, lalu ada judul, lalu subjudul aplikasinya yaitu aplikasi pengolahan citra digital, lalu ada teks copyright. Lalu saja kita masuk ke pembuatan main layout-nya. Nah, metode create main layout ini membagi area utamanya aplikasi menjadi 2 bagian besar, yaitu ada panel bagian kiri dan juga ada panel bagian kanan. Nah, ini bagian kirinya. Nah, di panel kiri ini kita berfungsi sebagai ruang kontrolnya. Dan ada beberapa tombol utama yang kita tempatkan di sini, yaitu ada open image, ada save, ada save as, ada reset to original. Selain itu juga ada tombol operasi cepat seperti grayscale sini, lalu ada histogram equalization dan canny edge detection. Lalu ada bagian di panel kanannya. Nah, bagian kanannya itu merupakan tempat untuk menampilkan citra. Nah, kanvas kecilnya untuk menampilkan gambar original, dan di kanvas besarnya, recordnya ini, untuk menampilkan gambar hasil proses dari editnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke create footer. Nah, di pembuatan footer ini, kita menggunakan area footer di bagian bawah aplikasinya. Nah, footernya itu berisi informasi tim pengembang dan pesan singkat yang memberikan panduan penggunaan dasar. Selanjutnya kita membuat menu bar. Nah, menu bar ini dibangun melalui fungsi create menu di sini. Nah, menu ini menjadi navigasi utama aplikasi dan terdiri dari beberapa kategori. Di antaranya ada file, ada basic operation, ada enhancement,
Ini ada submenu-submenunya ya. Lalu habis enhancement ada noise di sini, lalu ada edge detection, lalu ada segmentation, dan ada menu about. Nah, masing-masing kategori ini dia memiliki submenu yang mengarah ke fungsi pemrosesan citra tertentu. Lalu saja kita masuk ke slider dialognya. Nah, program ini menyediakan metode serbaguna, create slider dialognya, untuk operasi yang membutuhkan parameter numerik. Nah, metode ini membangun pop-up dialog yang berisi label judul, slider nilai, label nilai yang berubah secara real time, lalu ada tombol OK, dan juga ada tombol reset. Lalu kita masuk ke pengelolaan fungsi file function. Fungsi pengelolaan filenya. Nah, aplikasi ini menyediakan 4 fungsi utama untuk manajemen file. Yang pertama ada open image. Ada open image di sini. Lalu selanjutnya ada save image. Lalu ada save as image. Jadi open image tadi dia tuh untuk membuka gambar melalui file dialog. Lalu dia akan menyimpan hasilnya ke 3 variabel gambar. Lalu save image ini dia untuk menyimpan hasil pemrosesannya. Jika belum ada file tujuan, fungsi akan memanggil fungsi save as image. Nah, yang ketiga, save as image ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan gambar dengan nama baru. Lalu yang keempat ada reset to original. Nah, dia itu untuk mengembalikan gambar hasil proses ke keadaan bawaan. Yaitu dia sama seperti gambar asli, gambar sebelum di edit-editnya itu. Lalu ada selanjutnya fungsi display helpers. Nah, tiga fungsi utama dari display gambar ini bertanggung jawab untuk mengatur tampilan gambar. Yang pertama ada display image. Nah, ini digunakan untuk menggambar citra original dan proses ke dalam kanvas. Lalu ada display tempt image, yaitu menampilkan citra previewnya dari slidernya. Lalu ada resize for canvas. Nah, dia ini untuk memastikan ukuran gambar itu sesuai dengan batas kanvas tanpa distorsi. Nah, fungsi-fungsi yang ada pada display gambar ini, dia untuk memastikan gambar selalu tampil proporsional. Lalu yang ke-11 ada basic ops function. Nah, yaitu dia negatif ya. Pada operasi negatif, program menggunakan teknik invert sederhana. Gambarnya diubah menjadi array numpy. Setiap pixelnya dihitung ulang dengan rumus 255 pixel. Kemudian aplikasi ini menyediakan slider intensitas 0 sampai 100%. Yaitu saat slider digeser, program akan melakukan invert pada temp image, dan untuk preview menggunakan callback. Setelah pengguna menekan OK, citra final akan disimpan di processed image. Ada fungsi arithmetic. Nah, operasi arithmetic ini mencakup 4 fungsi, yaitu ada add, ada subtract, ada multiply, dan juga ada divide. Nah, add fungsinya untuk menambahkan nilai konstan pada seluruh pixel. Lalu subtract ini untuk mengurangi, kalau add untuk menambah, subtract untuk mengurangi. Lalu multiply ini untuk mengalihkan intensitas pixel dengan faktor tertentu. Sedangkan divide dia membagi nilai pixel dengan faktor tertentu. Divide itu membagi nilai pixel sambil memastikan agar tidak terjadi pembagian nol. Lalu kita masuk ke operasi boolean. Nah, 4 operasi boolean tersedia di sini, yaitu ada not, ada and, ada or, dan ada XOR. Nah, untuk not, gambar dikonversi ke grayscale lalu dibalik menggunakan CV2. Nah, lalu akan dibalik menggunakan CP2 bitwise not. Lalu selanjutnya untuk AND, OR, dan XOR, pengguna harus memilih gambar kedua. Lalu kedua gambar akan disamakan ukurannya, lalu dikonversi ke grayscale, kemudian diproses. Lalu selanjutnya kita masuk ke operasi geometrik.
Nah, operasi geometrik ini meliputi translation, lalu ada rotation, ada zooming, ada flipping, dan ada cropping di sini. Nah, translation itu dia untuk menggeser gambar menggunakan transformasi koordinat berbasis array. Translation. Lalu rotation dia menggunakan metode rotate. Metode rotate itu untuk milik fill dengan parameter sudut dari slider. Zooming juga menggunakan resize untuk memperbesar atau memperkecil skala. Misalnya resize. Lalu ada flipping. Flipping itu untuk menggunakan metode transpose dengan pilihan horizontal atau vertikal. Lalu ada cropping. Nah, cropping ini mengambil area gambar sesuai koordinat input pengguna dengan titik crop. Nah, baiklah. Dengan demikian, selanjutnya bagian thresholding dan convolution akan dijelaskan pada selanjutnya. Nah, di sini saya selesai menjelaskan bagian video yang pertama. Baik, selanjutnya saya akan membahas fungsi pemrosesan citra lebih lanjut. Yang pertama ada thresholding, di mana fungsi thresholding mengubah gambar grayscale menjadi citra binar. Gambar dikonversi menjadi grayscale, diubah menjadi array numpy, kemudian diproses menggunakan CV2 threshold. Nilai ambang diperoleh dari slider dialog. Preview ditampilkan melalui temp image. Dan hasil final disimpan sebagai proses image setelah tombol OK ditekan. Fungsi selanjutnya adalah convolution, di mana fungsi ini menggunakan kernel konvolusi 3x3 dengan pola edge enhancement. Kernel didefinisikan sebagai array numpy, kemudian diterapkan menggunakan ndImage convolve. Setelah konvolusi, nilai piksel diklip ke rentang 0-255, lalu dikonversi menjadi gambar kembali. Baik, selanjutnya fungsi Fourier transform, di mana menampilkan magnitude spektrum dari citra. Citra dikonversi ke grayscale, kemudian FFT 2D dihitung menggunakan FFT2. Frekuensi dipusatkan dengan FFT shift, lalu magnitude dihitung dengan rumus berikut. Dinormalisasikan ke 0-255 dan ditampilkan sebagai gambar spektrum. Selanjutnya operasi warna atau color operation. Bagian coloring menyediakan berbagai konversi warna, di mana binary menggunakan thresholding, grayscale menggunakan convert L, RGB menggunakan format standar, HSV menggunakan CF2 CFT color, CMY dihitung dengan rumus 1 kurang RGB. YUV dikonversi menggunakan OpenCV. YIQ dihitung manual menggunakan transformasi matriks. Pseudocolor menggunakan CV2 apply color map. Dan setiap hasil dikonversi kembali menjadi objek gambar PIL sebelum ditampilkan. Selanjutnya enhancement. Brightness dan kontras menggunakan modul image enhance dari PIL. Slider dialog menyediakan nilai penguat dan preview ditampilkan secara real time. Selanjutnya histogram equalization menggunakan CV2 equalize his.
pada citra grayscale untuk meratakan distribusi intensitas. Selanjutnya adalah smoothing. Filter smoothing mencakup low pass filtering menggunakan CV2 blur, median filtering menggunakan CV2 median blur, ILPF dan BLPF yang diterapkan di domain frekuensi menggunakan FFT. Dan untuk ILPF dan BLPF, program menghitung FFT membuat mass frekuensi, menjalankan inverse FFT, dan mengklip hasil dan menciptakan citra yang halus. Selanjutnya, sharpening. Sharpening dilakukan dengan kernel high pass melalui konvolusi high boost filtering menggunakan rumus original ditambah dalam kurung A kurang 1 dikali mass. IHPF dan BHPF melalui filter frekuensi tinggi. Semua hasil disimpan kembali ke proses image. Selanjutnya adalah geometric correction. Fungsi ini mengambil 2% dan 98% dari histogram untuk melakukan contrast stretching otomatis. Setiap kanal warna dihitung ulang agar distribusi intensitas lebih seimbang. Selanjutnya, noise generation. Noise ditambahkan dengan membuat array random berdasarkan berbagai distribusi. Yang pertama ada Gaussian, yang kedua Rayleigh, ada Erlang, ada eksponensial, ada uniform, dan impulse. Setiap noise dijumlahkan ke citra original lalu diklip ke rentang yang valid. Selanjutnya ada edge detection, di mana ada 7 algoritma deteksi tepi. Yang pertama yaitu Sobel, yang kedua Prewitt, yang ketiga Robert, ada Laplacian, LOG, Kenny, dan Kompas. Di mana Sobel ini menggunakan gradien X dan Y. Prewitt menggunakan kernel manual. Robert menggunakan kernel 2x2. Laplacian dengan turunan kedua. LOG menggunakan kombinasi Gaussian, merupakan kombinasi Gaussian dan Laplacian. Kenny edge detection berlapis. Dan Kompas memilih nilai maksimum dari 4 orientasi kernel. Semua hasil disimpan sebagai citra grayscale atau pseudo-binary. Selanjutnya adalah segmentation, di mana mencakup 2 metode. Yang pertama, region drawing, dimulai dari seed point yang dimasukkan pengguna. Program mengecek pixel tetangga selama intensitasnya masih dalam toleransi. Dan yang kedua ada segmentation watershed, menggunakan metode OpenCV yang memanfaatkan thresholding, distance transform, dan marker labeling. Hasil segmentasi ditandai dengan warna merah pada batas objek. Selanjutnya adalah about atau help, di mana memberikan keterangan lanjut tentang siapa pembuat aplikasi, anggota tim, dan semua keterangan-keterangan lebih lanjutnya. Termasuk juga dengan sosmed. Dan di akhir ada struktur main. Dengan ini seluruh bagian dari kode PixA telah dijelaskan, mulai dari struktur antarmuka, pengelolaan file, hingga seluruh fungsi pemrosesan citra. Aplikasi ini mencakup sebagian besar konsep dasar pengolahan citra digital. Berikut tampilan aplikasi ketika dijalankan, di mana di sini terdapat header yang ada judul aplikasi dan subjudul serta copyright. Ada main layout, terdapat open image, save as, dan reset to original.
juga ada beberapa tombol untuk preview, seperti Grayscale, Histogram EQ, dan Canny Edge. Di sebelah kanan berikut, tempat menampilkan citra, terdapat kanvas menampilkan gambar original dan juga gambar hasil proses. Dan di sini ada menu bar di mana ada file, basic ops atau basic operation, enhancement, noise, edge detection, segmentation, dan about. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Kami harap video ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami, kelompok The iTeam. Terima kasih.